dan Satna 76 Channel Ribbon. Saat ini kita bersama warga korban Surat Ijo, Mas Eko Gada dan John Fasis. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu pejuang ataupun pembela warga masyarakat Kota Surabaya, khususnya yang lagi carut marut tentang polemik pertanahan dan pada khususnya pula terkait Surat Ijo. Kita akan adakan dari rekan-rekan ini konsolidasi. Mungkin kita bisa tanya-tanyakan seperti apa beliau langkah-langkah depannya dengan tim liputan Satna 76 Channel. Fasis siapkan aksi demonstrasi ke Ombudsman adanya malpraktek administrasi Pemkot dan BPN 2 Surabaya. Untuk memperkuat perjuangan memperoleh hak atas tanah mewakili aspirasi warga korban Surat Tanah Ijo, Forum Analisis Surabaya atau Fasis menggandeng rekan jurnalis dan pelaku aktivis menjelang pelaksanaan aksi demonstrasi ke Ombudsman wilayah Jawa Timur pada Selasa 30 April tahun 2024 mendatang. Tentunya sumber data juga bukti pendungannya telah disiapkan, dan secara teknis di lapangan yang akan melakukan aksi unjuk rasa damai diagendakan pula mediasi. Hadir dalam rapat koordinasi Ketua Fasis Joni, Koordinator Aksi Joshua, aktivis senior Surabaya Eko Gagak, pemimpin redaksi media cyber Bungli Firman Hermansyah, YouTuber Satna 76 Channel Ribbon Satna Krisno, warga korban Surat Ijo Surabaya, khususnya warga Kota Surabaya korban Surat Ijo. Ya tentunya kami ini kan berjuang, ini kan untuk kepentingan bersama, untuk masyarakat Kota Surabaya yang tercinta, agar masyarakat Kota Surabaya yang tercinta ini warga-warganya bisa memiliki hak atas tanah yang benar sesuai dengan UU PA tersebut, Mas. Jadi tidak ada lagi dualisme hukum pertanahan. Ya, satunya yang menganggap IPT itu sebagai sertifikat itu adalah salah besar. Yang benar itu harusnya sertifikat dari BPN. Ya, jadi kami mendorong supaya warga-warga ini semua sadar bahwa mereka itu berhak loh memperoleh hak atas tanah yang benar di atas tanahnya mereka sendiri. Dari salah satu komunitas pejuang Surat Ijo terkait dengan apa tujuannya, konsolidasi kedepannya untuk yang lebih baik, jadi tidak ada hal yang dirugikan antara mungkin dari masyarakat sendiri ataupun dari institusi pemerintahan. Di samping saya merupakan salah satu aktivis yang sangat senior, Cak Eko. Ini menindaklanjuti dari rekan-rekan yang berjuang untuk komunitas Surat Ijo. Untuk pandangan jadinya bagaimana sih sehingga saat masih berantakan ya, belum menemukan hasil ya, apa yang diharapkan ya dari pemilik ya, entah itu EPT yang berharap untuk sertifikat hak milik. Tujuannya mulai dulu itu kan EPT itu kan terbit semenjak kerja tahun 97 pada nomor 1. Jadi gini ya, apa yang dilakukan oleh beberapa organisasi atau komunitas atau perkumpulan itu kan juga bagus juga untuk memperjuangkan hak-haknya ya. Sekali lagi bukan hanya hak hidup tapi hak bertempat tinggal. Jadi yang ideologiskan tentang status ya. Status kepemilikannya yang selama ini ditempati ini kan masih tidak ada kepastian dari situ. Jadi berharap, nah ini kan sudah berulang kali diupayakan untuk diselenggarakan jajak pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya terkait dari tentang dulu sempat marah itu tentang kenaikan soal retribusi ya. Bayangkan antara masyarakat kan keberatan juga ya, diberikan beban membayar pajak PBB sama retribusi tahunan ya, seperti itu. Nah, kita tahu lah perhitungannya untuk nominal terkait luasan dari yang dimiliki oleh warga seperti itu. Jadi hingga ada perda, hingga diterbitkan perwali supaya ada kebijakan. Tetapi fakta sampai sekarang ini ya
ya seperti ini berantakan, malah bisa jadi amburadul. Beda ya bahasa berantakan dengan amburadul, ya, sungguh sangat disayangkan. Jadi saya mengatakan berulang kali yang dilakukan saudara kita itu dari orang tua termasuk bapak-bapak untuk memperjuangkan haknya itu seperti sifatnya hanya seremonial, saya katakan seremonial. Jadi harus ada yang benar-benar itu prosedural ya terkait ini tentang pencatatan. Jadi kalau berbicara ini sertifikat kan yang lembaga atau badan yang berhak menerbitkan kan cuma BPN. Kalau dulu di Undang-Undang Kementerian Agraria, sekarang sudah diubah ya seperti itu. Lah BPN-nya seperti apa gitu loh. Lah jangan sampai menjadi propaganda di antara isu itu yang bergulir. Dan jangan dijadikan asas manfaat ya untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pribadi golongan atau kelompoknya. Selanjutnya yang lebih menarik lagi pemirsa, ini di samping saya pula nih, beliau warga Surabaya asli Tulen dari mulai perjuangan tahun 1997 hingga saat ini. Beliau termasuk dari salah satu korban surat hijau. Kita tanyakan seperti apa sih kesannya? Kalau saya mengikuti surat hijau itu sudah 26 tahun sampai sekarang, dari 97. Mulai dari almarhum Sunarto yang mengambil surat-surat warga untuk dijadikan surat hijau. Saya waktu 97 sudah bayar 1.180.000 dan kemudian diberi surat hijau. Dan saya sebagai warga surat hijau berkeluh kesah sampai 26 tahun ini kok belum bisa selesai dengan carut marutnya ODA, otonomi daerah, yang mana wali kotanya sudah berganti dari mulai Bapak Deha, Ibu Risma, dan Bapak Eri Cahyadi. Sampai sekarang belum selesai-selesai. Kami selaku masyarakat ingin bagaimana mereka sebagai pemangku yang ada di kota Surabaya bisa menyelesaikan, karena ini adalah goodwill wali kota. Bukan semata-mata mereka menjadi wali kota tapi tidak bisa menyelesaikan apa keinginan masyarakat. Masyarakat itu adalah yang selalu diayomi oleh wali kotanya. Ya, karena warga surat hijau ini menginginkan hak atas tanah, tolong bisa dijadikan sertifikat hak milik. Ini saya minta tolong untuk wali kota sebagai goodwill dan Menteri AHY sebagai Menteri ATR, BPN, adapun di kanta 1, kanta 2, tolong diselesaikan agar semuanya masyarakat yang ada di kota Surabaya ini yang sebanyak 48.000 persil menjadi surat hijau akan terbebaskan dari siksaan mereka. Cukup sekian kemungkinan dari rakyat surat hijau merdeka. Korban surat tanah hijau bukan satu atau dua orang di kota Surabaya aja dengan mungkin kurang lebih 48.000 persil. Nah, beliau salah satunya sebagai korban juga, beliau juga berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Kita tanyakan, Pak, mau izin dengan Bapak siapa ini? Purwomartono, Mas. Pak Purwomartono di wilayah mana Pak? Saya ada di Purwomartono, ikut kelurahan Balasan. Bisa diungkap Pak sama perjuangan jenengan dalam surat hijau sampai titik mana sekarang Pak? Kalau saya mau cerita sebetulnya sudah bosan. Kalau perbincangan ini bosan. Terus terang ya. Karena itu sebetulnya permasalahan mudah bagi saya. Kalau aturan itu sudah ada, itu tinggal menjalankan. Kenapa tidak dijalankan secara seharusnya? Hanya itu saja.